Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan ayyuhat tullab wa talibat fi madati ulumil Quran aw ilmu tafsir. Insyaallah fi hadhil fursah سنبحث عن تحسين الرسم العثماني، ونحن بحثنا في اللقاءات قبل هذا عن الرسم العثماني، والآن تحسين الرسم العثماني. ما معنى تحسين الرسم العثماني؟ بلغتنا الإندونيسية تحسين بمعنى penyempurnaan atau perbaikan terhadap Rasm al-Uthmani. Wahaya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kanatil masahif al-Uthmaniyah khaliyah minan nuqat wasyakl. Mushaf dengan Rasm Uthmani pada awalnya itu tanpa ada titik dan harokat. An-nuqat jamak min nuqtoh, titik ya. Wasyakl harokat ya. Jadi misalkan pada tulisan an-nuqat sendiri itu nun tidak ada titiknya, qaf tidak ada titiknya. Nah, mungkin antum pernah melihat ya di medsos atau di internet sebaran tentang tulisan Arab pada zaman dahulu tanpa menggunakan harokat dan titik. Nah, begitulah Rasm Uthmani pada awalnya. I'timadan 'ala as-saliqatil arabiyyah as-salimah allati la tahtaju ila syakli bil harakat wala ila al-i'jami bin nuqat. Ya, bersandar atau Rasm Uthmani pada awalnya tidak memakai titik dan harokat sesuai ya. I'timadan itu bersandar atau sesuai dengan tabiat bahasa Arab yang murni, yang asli gitu ya, di mana tidak memerlukan syakl dan tidak memerlukan titik ya, tidak memerlukan harokat dan titik. Falamma tatarraqa ila lisanil arabi al-fasadu bi kasratil ikhtilat. Akan tetapi setelah terjadi ya kerusakan ya, atau terjadi perusakan bahasa ya yang masuk ke dalam bahasa Arab dikarenakan adanya campur aduk antara bahasa Arab dengan bahasa-bahasa luar, maka ahassa ulul amri bi darurati tahsini kitabatil mushaf bisyakli wan nuqat wa ghairihima mimma yusa'idu alal qiraatis sahihah. Maka ahassa ya dirasa ya atau merasa. Maka ulul amri ya para pemimpin umat Islam merasa pentingnya melakukan tahsin. Nah, tahsin itu tadi sudah diartikan tahsin bimana penyempurnaan atau perbaikan. Bidarurati pentingnya tahsin perbaikan penulisan Mushaf Uthmani dengan mencantumkan harokat dan titik atau selain keduanya, selain harokat dan titiknya. Nanti kita akan temukan dalam pembahasan kita selain harokat dan titik ada lagi pembahasan tentang penyempurnaan Rasm Uthmani. Mimma yusa'idu alal qiraatis sahihah, yang menunjang atau yang membantu kepada pembacaan Al-Quran yang benar. Nah, inilah definisi daripada tahsinur rasmil Uthmani, yaitu tahsinu kitabatil mushaf bisyakli wan nuqat wa ghairihima mimma yusa'idu 'alal qiraatis sahihah. Al-an man awwalu hassana hadzal mushaf atau hadzal rasm. Wa ikhtalafa al-ulama fi awwali juhdin budhila fi dzalika sabil. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang pertama kali berusaha untuk melaksanakan perbaikan Rasm Uthmani.
Yara katsirun minhum, maka mayoritas para ulama berpendapat anna awwala man fa'ala dzalika, bahwa yang melakukan pertama kali adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, Abul Aswad Ad-Du'ali ini ya, alladzi yunsabu ilaihi wad'u dawabitin lil wad'u dawabita lil arabiyyah ya. Abul Aswad Ad-Du'ali adalah orang yang terkenal ya, yang dinisbatkan kepadanya penyimpanan kaidah-kaidah bahasa Arab bi amrin Ali bin Abi Thalib, ketika diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika antum belajar qawaid atau belajar nahwu, maka antum akan mengenal nama Abul Aswad Ad-Du'ali, karena dikenal beliau adalah sebagai wadi'un nahwi ya, sebagai orang yang pertama kali menyusun kaidah atau membuat sistematika nahwu ya, kaidah-kaidah bahasa Arab, diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan ternyata dalam penyempurnaan Rasm Utsmani juga Abul Aswad Ad-Du'ali dilihat menurut pendapat para ulama sebagai orang yang pertama kali melaksanakan penyempurnaan Rasm Utsmani. Wa yurwa fi dzalika annahu sami'a qari'an yaqra qaulahu ta'ala ya, dan diceritakan atau diriwayatkan bahwasanya Abul Aswad Ad-Du'ali mendengar seseorang yang sedang membaca Al-Quran. Dia membaca firman Allah surat At-Taubah ayat 2, bisa dicek ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Tentu ini adalah bacaan dengan harokat yang benar ya. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Akan tetapi orang yang membaca tersebut faqara'aha bijarril lami min kalimati rasuluh ya, maka orang yang membaca tadi membaca dengan menjarkan ya. Antum belajar dalam ilmu nahwu, jar ada rofa, ada nasab, ada jar ya, pada kata rasuluh ya, rasuluhnya di sini dijarkan. Nah, berarti ketika dijarkan akan berbeda maknanya. Kalau annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh, artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya berlepas dari orang-orang musyrikin. Tapi ketika dibaca wa rasulihi ya, maka wa rasulihi atof ya kepada musyrikin, sehingga maknanya dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya. Makanya antum taqra'una fil kitab hunaka ta'liq ya, atau komentar min Abul Aswad Ad-Du'ali an hadhil qira'ah faqala azza wajhullahi ayyabara'a min rasulihi ya. Sungguh maha suci Allah, maha agung Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia berlepas diri dari rasulnya ya. Baik. Nah, ada dua pendapat ya. Ketika Abul Aswad Ad-Du'ali menjadi orang yang pertama kali melaksanakan penyempurnaan Rasm Al-Utsmani, al-awwal qila innahu fa'ala dzalika bi amrin minal amir Ziyad bin Abihi ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Abul Aswad Ad-Du'ali melakukan penyempurnaan Rasm Utsmani sesuai dengan perintah dari Amir Basrah ya, pemimpin Basrah ya, gubernur atau wali kota Basrah ya, yang bernama Ziyad bin Abihi. Jadi fil kitab mungkin taqra'u ya. Summa dhahaba ila Ziyad waliul Basrah. Abul Aswad Ad-Du'ali setelah mendengar orang yang salah membaca Al-Quran tadi, dia pergi ke pemimpin yaitu Ziyad sebagai pemimpin Basrah ya. Lalu dia berkata wa qala lahu qad ajabtuka ila ma sa'alta ya. Aku akan menjawab atau aku akan memenuhi apa yang engkau minta. Wa kana Ziyad qad sa'alahu ayaj'ala lin-nas alamatin ya'rifuna biha kitaballah.
Dan sebelumnya ya, sebelum kejadian Abul Aswad Ad-Du'ali mendengar kesalahan orang yang membaca Al-Quran, Ziyad Ad-Du'ali sebetulnya pernah, Ziyad bin Abihi sebetulnya pernah meminta kepada Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyimpan ya tanda baca pada Al-Quran ya. Walakin fatabata'a fil jawab hatta ra'ahu hadzal hadis ya. Akan tetapi Abul Aswad Ad-Du'ali tidak langsung memenuhi permintaan Ziyad. Nah, sehingga puncaknya pada kejadian ketika Abul Aswad Ad-Du'ali mendengar kesalahan dalam pembacaan Al-Quran, ketika itu dia memenuhi permintaan Ziyad untuk menyempurnakan penulisan Rasm al-Utsmani ya. Tayyib. Wakila bi amrin min Abdul Malik bin Marwan, dan pendapat yang kedua adalah karena perintah dari Abdul Malik bin Marwan ya, salah satu khalifah di masa Umayyah gitu ya. Baik. Wa hunaka riwayatun ukhra tunsabu hadzal fi'al ila akharin minhum ya Al-Hasan Al-Basri wa Yahya bin Ya'mar wa Nasr bin Asim Al-Laitsi. Meskipun ada riwayat lain yang menisbatkan penyempurnaan al-mushaf atau penyempurnaan Rasm Utsmani kepada ulama-ulama lainnya, seperti yang pertama Hasan Al-Basri ya, lalu Yahya bin Ya'mar dan Nasr bin Asim Al-Laitsi. Wa Abul Aswad Ad-Du'ali huwa alladhi ishtuhira anhu dzalika. Akan tetapi Abul Aswad Ad-Du'ali adalah orang yang paling masyhur di antara mereka dalam penulis penyempurnaan Rasm Utsmani. Wa rubbama kana lil akharin al-madhkurin juhudun ukhra buzilat fi tahsinir rasm wa taysirihi ya. Dan mungkin saja bagi orang-orang yang sudah disebutkan tadi, 3 orang ini, mereka memiliki saham ya. Mereka berkontribusi dalam perbaikan atau penyempurnaan Rasm Utsmani sehingga memudahkan orang lain untuk membacanya. Al-an natakallam an marahil tahsinir Rasm al-Utsmani hasba ma balaghahu ya Asy-Syaikh Man Al-Qattan fil kitab. Kita akan belajar atau membahas tentang fase-fase perbaikan Rasm Utsmani sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Man Al-Qattan. Fase yang pertama, wa qad tadarraja tahsinu rasmil mushaf ya. Dan penyempurnaan mushaf atau Rasm Utsmani itu dilakukan dalam beberapa fase. Yang pertama, fakana syaklu fi sadril awal nuqtan ya, atau nuqton ya. Dan fase yang pertama yaitu penyimpanan tanda baca atau syakal dengan titik, nuqton ya. Tadi kita sudah bahas an-nuqtah bima'na titik. Fal fathatu nuqtatun ala awwalil harfi ya. Fathah yang kita kenal ya adalah titik pada di atas ya, titik di atas huruf. Misalkan kita tulis huruf ba, maka titiknya di sini. Nah, itulah fathah ya. Itulah fathah. Lalu wa dhammatu ala akhirih ya. Sedangkan dhammah di akhir huruf. Misalkan kita tulis huruf ba seperti tadi, lalu ada titik di sini ya, atau di sini ya, di akhirnya, yang jelas di akhirnya, maka itu adalah dhammah. Wal kasratu tahta awwalihi ya. Sedangkan kasrah di awal huruf tapi di bawahnya ada titik. Nah, inilah di fase pertama, yaitu membuat syakal dengan menyimpan titik. Adapun fathah di atas awal huruf, adapun dhammah di akhir huruf ya, adapun kasrah di bawah awal huruf. Wal marhalatu tsaniyah atau al marhalatu tsaniyah, fase yang kedua, summa kana ad-dhabtu bil harakatil ma'khuzah minal huruf ya. Lalu dhabat ya atau harokat itu
bentuknya diambil dari beberapa huruf. Wa huwal ladzi akhrajahul Khalil, dan inilah yang dilakukan oleh Al-Khalil ya. Al-Khalil di sini Al-Khalil Al-Farahidi ya, seorang ahlul lughah. Fal fathu ya, maka huruf fathah syaklatun mustatilah fawqal harfi. Maka fathah adalah bentuk bulat lonjong di atas huruf ya. Misalkan ba, maka ada, kalau di zaman kita mungkin sudah terlihat seperti baris ya. Nah, akan tetapi awalnya itu berbentuk bulat lonjong gitu ya. Wal kasru kadzalika tahtahu. Nah, sedangkan kasroh sama syaklah mustatilah juga bulat lonjong, akan tetapi di bawahnya. Kalau tadi fathah di atas, maka kasroh di bawah seperti yang kita ketahui sekarang. Wa dhammu wawun sughra fawqahu. Adapun untuk dhammah adalah waw kecil yang disimpan di atas huruf ya, miriplah dengan apa yang kita ketahui sekarang, kama narahul yaum. Wa tanwinu ziyadatu misliha. Adapun untuk tanda tanwin adalah dengan menambahkan seperti yang tiga di atas. Fathah, jika fathah adalah syaklah mustatilah di atas huruf, maka tanwin ditambahkan satu menjadi dua. Begitupun kasrah menjadi dua, wa kadzalika dhammah ziyadah ala misliha. Wa tuktabul aliful mahdzuf wa mubdal minha fi mahalliha hamra. Ada la naqra'uh wal hamzatul mahdhufa tuktabu hamza bila harfi hamra aidan. Wal muhim ma ba'dahu wa 'alan nuni wat tanwin qabla al ba'i alamatul iqlabi hamra. Adapun untuk nun dan tanwin ya, pada hukum nun mati dan tanwin di mana qabla al ba sebagai tanda al iqlab, maka ditulis dengan warna merah hamra ya. Ahmar wa hamra, ahmar li al-mudzakkar wal hamra li al-muannas. Wa qabla al-halqi, dan sebelum huruf izhar maka sukun ya, jelas karena jelas, jadi sebelum izhar itu jelas juga ditulis sukunnya ya. Wa tu'ra indal idgham wal ikhfa, tidak ada tanda baca pada nun mati atau tanwin sebelum huruf idgham dan ikhfa. Wa yuskanu kulla muskin ya, dan diberi tanda sukun setiap yang sukun. Wa yu'ral mudgham wa yushaddad ma ba'dahu illa ta qabla ta wa yuktabu 'alaiha as-sukun nahwa faradtu ya. Lalu huruf yang diidghamkan itu tidak diberikan harokat, tapi diberikan tasydid pada huruf setelahnya, kecuali pada kata faradtu, maka pada huruf ta diberikan tanda baca sukun. Nah, itu adalah wa dzalika wa tilka marhalatus tsaniyah. Wal an al marhalatus tsalitsah, thumma kana al qarnu tsalits al hijri fajada rasmul mushaf wa tahassan. Pada abad ketiga Hijriah, mushaf atau rasm mushaf semakin baik ya. Wa tanafasan nasu fi ikhtiyaril khututil jamilah wa ibtikaril alamat al mumayyizah, dan orang-orang saling berlomba ya untuk membuat tulisan yang bagus dan memberikan tanda-tanda yang bagus yang semakin jelas bisa dibaca oleh orang. Salah satu cirinya pada al-marhalatus tsalitsah min simatiha faja'alu lil harfil musyaddad alamatan kal qaus ya. Mereka menjadikan untuk huruf yang bertasydid itu tanda seperti kurung ya. Maksudnya kurung, dua kurung tapi dia terbuka ke atas. Nah, ini kan seperti ini ya. Angka 3 ke atas tuh kal qaus ya, ini adalah tanda kurung yang ke atas. Wali alifil wasli jarrah fawqa aw tahta aw wastaha aw wasta aw wastaha ala hasabi ma qabla min fathatin aw kasratin aw dhammatin. Adapun untuk hal alif wasal maka disimpan tanda jarrah ya, tanda huruf jar gitu ya. Nah, ini pada mushaf Madinah mungkin kita bisa lihat pada alif-alif wasal itu ada tanda sedikit ya, baik di atas, di bawah maupun di tengahnya, sesuai dengan huruf sebelumnya. Wal marhalatul rabi'ah, fase yang keempat,
Tsumma tadarrajan nasu ba'da dzalika fi wad'i. Pada fase yang keempat ini tidak hanya masalah titik dan syakal, akan tetapi mulai pada beberapa hal lainnya. Masalan asma'us suwari wa adadil ayat. Misalkan nama-nama surat dan jumlah huruf ya. Ini kita bisa lihat di mushaf, di atasnya pada bismillahirrahmanirrahim disimpan ada nama surat ya, atau jumlah ayatnya gitu ya. Wahakadza. Warumuzul lati tusyiru ila ru'usil ay. Dan rumus itu rumus ya kalau bahasa kitanya. Nah, rumus itu simbol atau tanda ya, yang diletakkan pada awal ayat. Misalkan kul huwallahu ahad, maka untuk tanda yang bulat yang kemudian disimpan, misalkan kalau itu ayat pertama angka 1, nah hadhihi ar-rumuz ya, inilah tanda bulat seperti inilah yang memisahkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ini juga merupakan bagian daripada tahsinur rasmil utsmani, perbaikan dalam rasm utsmani. Wa alamatul waqfi, dan tanda-tanda waqaf, misalkan waqaf lazim ya, waqaf yang wajib berhenti ketika ada tanda tersebut, maka tandanya dengan mim. Lihat, wajib berhenti. Wal mamnu, dan tidak boleh berhenti, maka tandanya ada lam, alif seperti ini ya, lam alif. Wal jaiz jawazan mustawa tarafain, dan boleh berhenti atau tidak ya, maka dengan huruf jim atau ja ya. Lalu wal jaiz ma'a kaunil wasli aula. Lalu jaiz ya, boleh berhenti, akan tetapi jika dilanjutkan lebih utama, maka tandanya adalah sod, lam, dan alif maksurah ya. Mohon maaf, ini bukan ya sebenarnya, ini kesalahan penulisan, harusnya tidak ada titik 2 ya. Ini sod, lam, dan